kesempatan siang hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Bupati untuk menyampaikan testimoni ketika saya terpapar virus corona. Jadi sekarang saya sudah sembuh, jadi disebut sebagai penyintas COVID. Pak Bupati, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa teman-teman kepala desa, mungkin sebagian besar pimpinan perangkat daerah, mereka sudah tahu apa yang saya mau sampaikan karena di grup-grup saya share pengalaman saya sebagai penyintas COVID. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa kita harus memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat bahwa COVID itu bukan aib. COVID itu bukan aib. Jadi kita mau menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus terbuka, harus menyampaikan kepada mereka-mereka yang sering kontak dengan kita. Kita harus menyampaikan secara jujur bahwa kondisi kita saat ini lagi terpapar COVID. Sehingga masing-masing diri protek diri, menjaga diri agar kita yang sakit tidak menularkan kepada mereka yang sehat. Mereka yang sehat tidak menerima penyakit itu dari kita. Baik Bapak Bupati, saya mau sampaikan bahwa memang saya memasuki hari ke-5, ke-6, ke-7, sedikit mengalami sesak napas. Walaupun saya sedang minum obat yang diberikan dokter, tetapi yang namanya virus, kita tidak tahu di sistem kerjanya seperti apa. Tetapi ya menurut apa yang disampaikan oleh tim medis, oleh para dokter bahwa corona itu virus. Virus itu saya tidak tahu apa itu virus, tetapi selama saya sakit saya menganggap bahwa virus itu adalah suami. Virus itu adalah suami, yang mana kita tidak tahu kapan dia melekat ke badan kita, kapan dia datang dan kita bisa hirup. Katanya lewat droplet. Tapi kapan itu? Kita dapat dari siapa dan bagaimana prosesnya? Kita tidak tahu. Makanya saya katakan corona, COVID itu adalah suami. Ya, jadi kita perlu hati-hati. Waspadanya seperti apa? Kita waspada seperti biasanya kita menganggap seseorang suami, ya. Seperti itu kita waspadanya. Ya, saya mendapat obat-obatan dari dokter, dari puskesmas, ada 11 macam Pak Bupati, dan saya anggap obatnya terlalu banyak. Ada vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Berarti 5. Nah ini saya lihat saya sudah pusing. Sampai hari ini saya masih minum vitamin. Jadi yang 5 ini saya satukan dengan multivitamin Segafit-Sim. Saya satukan itu. Jadi vitamin yang lain-lain saya kasih ringkas saja, saya minum multivitamin. Tetapi ya saya sudah sampaikan bahwa di hari ke-5, ke-6, ke-7 saya mengalami sesak napas, pernapasan saya agak kurang teratur. Begitupun suami saya juga. Dia hampir lewat di hari ke-7 dan ke-8. Saya selalu mengecek suhu badannya, terus kadar oksigen yang ada dalam darah. Itu kita cek dengan apa namanya? Yang disebut saturasi, tapi alatnya itu oximeter. Alatnya itu oximeter. Mungkin di apotek 105 atau 150 itu wajib kita miliki. Saya selalu mengecek kondisi kami berdua dan saya selalu laporkan kepada dokter bahwa kondisi kami seperti ini. Suami sempat drop, saturasinya turun sampai 78, Pak Bupati. Itu sebenarnya kritis sekali, karena saturasi itu dia berada pada posisi 95%. Kalau di bawah 95% berarti harus
mendapat pengawasan ketat oleh dokter. Tetapi saya yakin bahwa saya dan suami akan sembuh. Berbagai upaya kami lakukan. Pada saat dia sesak napas, saturasinya turun, saya masak air panas, saya kasih sabun cair, aduk, dan ukuk, selimut dengan kain panas. Kenapa saya pakai sabun cair? Karena saya berpikir bahwa virus itu takut sabun cair. Karena di situ dia mengandung soda yang mana dia bisa melunturkan virus. Dia mengandung garam yang bisa melunturkan virus. Jadi saya berpendapat seperti itu. Mungkin dari para peneliti bisa menyalahkan saya, tetapi saya berpikir secara awam seperti itu. Selain saya memberikan penguapan kepada suami dan saya sendiri, saya melakukan penguapan air panas dengan minyak kayu putih dan berhasil sesak napasnya bisa hilang dan malam bisa tidur dengan nyenyak. Memang kita kalau terserang COVID, satu hal yang kita alami adalah tidak bisa tidur. Itu jam tidur kita akan berubah. Yang biasanya kita tidur seduh, pasti malam tidak bisa tidur. Atau yang biasanya tidak bisa tidur, dia pasti akan mengalami perubahan, bisa tidur seduh, seperti itu. Dan selain penguapan, bangun pagi itu saya minum air kelapa muda dicampur madu, jeruk nipis dan garam. Kenapa ini pengalaman banyak orang juga, tetapi saya berpikir bahwa air kelapa muda itu adalah air yang murni, tidak tercampur apa-apa. Sehingga bila dipadukan dengan madu, jeruk, dan garam bisa membuat imun kita meningkat, dan garam juga bisa membunuh virus yang ada. Selain dari itu, saya juga minum susu. Minum susu diwajibkan. Susu kita wajib minum dicampur dengan jahe dan madu. Satu hal yang saya temukan dalam masa saya isoman adalah makan marungga, makan sup dan marungga. Jadi setiap kali makan itu wajib ada sup marungga di atas meja. Itu kenapa marungga? Marungga itu multivitaminnya tinggi sekali. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menanam marungga, itu tidak salah oleh gubernur. Memang betul kita dari kecil sampai sekarang sudah mengenal marungga. Nenek moyang kita, bapak mama sejak kita masih kecil biasa masak jagung, taruh juga marungga. Itu hal biasa, tetapi kadar gizi yang ada di dalam itu kita tahunya tidak ada. Setelah adanya Gubernur Victor Bumtilu Leskodat mensosialisasikan marungga, baru kita tahu bahwa zat gizinya tinggi. Dan kenapa marungga? Suami saya waktu itu asam lambung tinggi. Asam lambung tinggi, saya mencoba memberikan sup marungga. Coba kamu makan ini. Terus katanya, saya tidak bisa makan, saya makan. Kalau mau hidup makan. Dia bilang, teori yang kau ambil dari sup marungga ini apa? Saya bilang, kau makan dulu, karena setelah kita makan, perut kita jadi longgar. Permisi, it goes terus. Nah, tetapi itu bagus untuk asam lambung. Dia membersihkan semua jaringan kotor, semua racun-racun yang bergerak di dalam lambung kita. Dan itu terbukti, 2 hari saja suami saya sudah bangun dan sudah fit kembali. Kami hanya pemulihan waktu itu untuk menunggu tes kembali. Jadi mungkin demikian Pak Bupati, penyampaian testimoni saya seperti itu. Jadi kewajiban kita menyampaikan kepada masyarakat, wajib pakai masker, jangan malu untuk mengatakan bahwa kita terpapar COVID, dan upaya-upaya yang pernah siapapun yang mengalami untuk kesembuhan diri kita ketika terpapar COVID,
kita sampaikan kepada sesama sehingga bisa membantu masyarakat untuk bebas dari virus corona. Demikian Pak Bupati, terima kasih yang saya sampaikan. Luar biasa.